masyarakat Papua Selatan, ketemu lagi bersama saya Violeta dalam podcast Papua Selatan dengan topik kita saat ini ya, bersama ini narasumber yang luar biasa ini. Pokoknya kalau membawa anak-anak asli Papua Selatan tuh selalu menjadi podcast yang luar biasa. Kita akan mengenal sosok narasumber kita saat ini, yaitu Kaitanus FX Mogahai SH, yang merupakan pengacara asli orang Papua dari Selatan. Nah, ini kalau dari marganya mungkin sudah bisa ketahuan ya, orang Mapi nih. Iya, Rade, begitu ya? Rade. Nah, ini sudah ada Kaitanus, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini luar biasa, sangat baik. Baik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kebanggaan adalah karena ini anak Papua Selatan, anak Mapi. Ini aslinya memang Mapi. Iya, aslinya orang Mapi. Orang Mapi ya. Bade. Dari Bade. Baik. Iya. Jadi kita punya Rade Kaitanus saat ini. Nah, ini salah satu pengacara yang saat ini aktif ya. Mungkin kayaknya satu-satunya anak Papua Selatan yang saat ini aktif sebagai pengacara di wilayah Papua Selatan. Ya, seperti itu ya. Walaupun memang banyak anak Papua Selatan lainnya. Nah, tetapi yang saat ini saya rasa cukup aktif dalam dunia hukum atau dunia advokat di wilayah Merauke, yaitu Kaitanus. Nah, ya, kita saat ini akan mengenal sosok Kaitanus dan juga mengenal profesi pengacara itu seperti apa ya. Karena pastinya apapun itu banyak pro kontra ya. Banyak sekali yang terjadi. Baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Kaitanus. Kalau dari marga kita sudah tahu orang Mapi nih. Ya. Kalau misalnya lahir, besar sampai kuliah itu seperti apa tuh? Ya, terima kasih. Kalau lahir di Kampung Eneng, Kabupaten Mapi. Terus kalau asal dari Bade, Kampung Bosma. Oke. Nah, terus SD saya di SD Buti di Kelurahan Sampai, Kabupaten Merauke. Terus kalau SMP Negeri 1, Jalan Pendidikan. Terus SMA Negeri 1, Jalan Pendidikan juga. Jadi saya lulus SMA 2010, terus saya tidak langsung kuliah. Saya ada kegiatan main-main bola dulu dari Persimer, dulu ada Merauke Putra juga 2010, saya main di Stadion Mandala Jayapura. Terus saya baru kuliah 2011. Jadi saya kuliah 2011 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jayapura, atau dikenal dengan UMIL Mandiri. Mandiri 2013, 14 saya lulus sarjana hukum. Terus saya mulai honorer di Pengadilan Negeri Merauke. Baik. Ya, kurang lebih 5 tahun di Pengadilan Negeri Merauke. Setelah saya selesai di Pengadilan Negeri Merauke 2019, saya langsung tes advokat. Terus saya mulai lulus advokat di 2019 itu. Saya bergabung di organisasi pengacara yaitu HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Setelah itu saya mulai beracara di 2019 bulan November. Ada beberapa perkara yang saya tangani. Ada kasus pertama bersama Pak Gabriel, ada laki-laki juga pengacara di Wasur. Setelah itu saya mulai beracara sendiri, tidak bersama beliau lagi. Nah, terus sampai saat ini tetap masih beracara, tapi dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice. Baik, jadi lulus ataupun menjadi sarjana hukum itu dari STIH Jayapura di tahun 2014 ya, tetapi mengikuti ujian advokat atau untuk mendapat lisensi pengacaranya di tahun 2018. 2019. 2019, baik. Jadi kalau saat ini sebagai kepala cabang dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice dan PIS ya? Iya, benar sekali. Baik, ini menarik. Kalau dengar cerita nih sepertinya gampang gitu ya. Sepertinya jalan hidupnya mulus banget. Kan kalau didengar begitu ya.
makanya karena sering kan begitu, 2010 lulus, istirahat setahun, nggak nganggur juga sih bahasanya ya, karena ikut Persimer, ya itu kan nggak gratis, ya itu sudah menghasilkan uang sendiri bahasanya Iya. gitu ya. Kemudian 2011 kuliah, 2014 lulus, itu tepat waktu gitu. Ya. Nah, itu seperti yang saya bilang, kalau orang dengar, wah ini kayaknya hidup dia nih mulus sekali nih. Nah, tapi boleh berbagi nih, ketika menjalani saat itu, karena yang tadi sebelum kita mulai sudah cerita ya, kalau aslinya dari orang tua hanya guru ya, mama hanya Iya, guru, sama guru. dan saya rasa untuk mengeluyahi atau membiayai hidup lah, itu biasanya pasti cukup sulit. Nah, mungkin boleh berbagi untuk kuliah di luar saat itu tuh, apakah dapat beasiswa atau seperti apa? Oh iya, saya cerita sedikit lagi. Jadi sebelum saya kuliah, saya sempat jadi pelatih bola untuk liga pelajar, yaitu SMA John. Yang ini lucunya, saya lulusan SMA Negeri 1 Merauke, tapi pada saat 2010 pertandingan antara SMA, saya jadi pelatih buat SMA John, Yohanes 23. Pada saat itu saya dengan tim SMA John kita juara 2. Saya dikasih penghargaan sedikit, saya pakai biaya itu untuk berangkat ke Jayapura. Oke. Terus saya kuliah. Setelah saya kuliah Jayapura, ya memang karena basic saya adalah main bola, dan orang tua saya ini pada waktu 2010-2011 itu asmat jaringan lagi susah. Oke, jadi orang tua guru, tugas di Asmat Di ya? Asmat. Jadi kita komunikasi dengan orang tua di Asmat itu sangat susah, karena pada saat itu telepon komunikasi susah. Ya. Jadi kadang orang tua kirim uang juga, ya mau bilang ya orang tua guru, tapi susah juga pada waktu Ya. itu. Jadi karena saya ini main bola, saya mulai bergabung di beberapa klub amatir yang ada di Jayapura, baik futsal, terus lapangan besar. Jadi saya dibantu karena main bola tadi. Jadi pada saat saya main bola, waktu itu ikut Persikir Kero, kami dibayar ya cukup juga untuk membiayai kuliah. Nah, jadi pada saat itulah saya mulai bayar kuliah saya. Jadi saya hanya sekolah saja, hanya kuliah. Kalau biaya kuliah sudah saya bayar, tinggal kuliah saja. Baik, jadi selama di sana sudah membiayai hidup sehari-hari sendiri ya, Ya. lebih banyak sendiri ya, walaupun mendapatkan beasiswa kuliah juga ya, tetapi Ya. tetap saja untuk makan, transportasi, Ya. semuanya dibiayai sendiri dari hasil main bola. Dari main bola, terus ada orang tua kiri, terus ada teman-teman juga yang bantu. Luar biasa, berarti memang tidak gampang ya, tetapi jalan tuh pasti ada ya, yang penting mau usaha seperti itu. Karena biasanya kan mungkin main bola di sini, sampai di sana kuliah saja bolanya ditinggalkan, tapi ternyata tidak ya. Tidak. Kuliah jalan, bola tetap jalan, dan selesainya tetap tepat waktu. Cepat waktu. Ini contoh yang luar biasa, karena biasanya mengutamakan olahraga, sekolahnya biasanya tertinggal, seperti itu ya. Tetapi ini luar biasa karena semuanya jalan dan sudah berhasil menyandang sarjana hukum nih. Iya. Nah, kita berbicara sedikit lagi tentang mungkin profesi pengacara nih, sebelum nanti kita mengenal LBH yang saat ini dipimpin di wilayah Merauke oleh Caetano sendiri ya. Ini usia saat ini Saat ini sudah 33 tahun. 33, sudah 30 baru, bukan sudah sih, baru 33 sudah kepala cabang LBH di wilayah Kabupaten Iya. Merauke. Ya, tadi kita ngobrol sedikit juga, sepanjang tahun 2022 ini saja kasus yang ditangani sudah 137 kasus, dengan kasus yang telah selesai itu 87. Iya. Ini luar biasa, berarti cukup sibuk hidupnya ya. Hari-hari bantu masyarakat. Betul, sehari-harinya bantu masyarakat. Nah, mungkin boleh berbagi tentang profesi pengacara ya. Kalau mungkin boleh dibagikan, pertama tuh suka dukanya seperti apa? Ya, kalau kita di LBH, yang pertama kita lakukan adalah membantu masyarakat atau orang yang berhadapan dengan hukum secara cuma-cuma. Jadi orang itu kita bantu bebas tanpa biaya. Jadi biaya itu kita dari pengacara ini ada namanya biaya subsidi sila. Artinya saya sebagai pengacara juga saya bisa mendapatkan
eh, honor dari seorang advokat untuk membantu ke LBH, dan saya juga sebagai pengacara untuk LBH. Jadi ada pengacara, saya nama Kaitanus punya kantor advokat, atau saat ini saya bergabung dengan Pak Yulianto. Jadi kita ini sebagai asosiasi. Jadi ada beberapa pengacara yang kumpul membuat satu organisasi pengacara. Ya. Tapi juga kita punya lembaga bantuan hukum yang khusus membantu masyarakat secara cuma-cuma. Ya. Dan biaya itu kita bantu melalui tadi dari kantor pengacara kita. Ya. Jadi mulai dari terai, terus tinta, printer, kertas, dan lain-lain itu kita taruh, dan itu khusus untuk masyarakat. Baik. Dan kita membantu masyarakat itu tidak serta-merta kita bantu saja. Ya, saudara kita yang bermasalah itu dia dapat membantu kami dalam melengkapi syarat-syarat untuk bantuan hukum. Salah satunya dia harus punya surat keterangan tidak mampu, dan dia benar-benar domisili di Kabupaten Merauke. Jadi dia harus siapkan surat keterangan tidak mampu, dan dia benar-benar tidak mampu. Iya. Secara kasat mata kita lihat, tetapi juga secara pribadinya dia, secara ini dia. Jadi yang dimaksud tidak mampu itu bukan hanya dari sisi keuangan saja, tetapi dia tidak mampu dalam hal ini tidak buta informasi tentang hukum. Jadi kita harus memberikan bantuan hukum kepada orang yang benar-benar secara finansial dia tidak mampu, secara SDM pemahaman untuk hukum juga memang dia tidak mampu, sehingga kita bantu secara gratis, dan itu tidak dibayar. Baik. Secara cuma-cuma sampai dengan adanya putusan pengadilan. Jadi seseorang ini kita bantu, dia benar-benar memberikan semua tanggung jawab kepada kami. Jadi kita urus, dia tidak boleh mengikuti orang-orang yang di luar dari LBH, atau ada masukan-masukan. Ya. Jadi semua perkara itu kalau dia sudah menguasakan kepada LBH, semua itu LBH yang tangani sampai dengan dia mendapatkan putusan pengadilan. Baik, jadi menarik ya. Jadi kalau di LBH-nya ini lembaga bantuan hukum yang memang membantu juga ya untuk yang seperti katakan tadi, kalau dibilang tidak mampu bukan berarti secara finansial saja atau uangnya ya, tetapi secara pengetahuan juga ya, seperti itu. Nah, ini sudah beberapa kasus yang ditangani, termasuk kasus-kasus viral di wilayah Kabupaten Merauke ya. Salah satunya yaitu ketika membela atau menjadi pengacara dari pihak tersangka yang melakukan kasus pembacokan atau penusukan ya, yaitu di Toko Omart nih. Toko Omart, betul. Nah, ini mungkin salah satu pro kontra dan juga salah satu kekurangan informasi dari masyarakat nih. Karena biasanya kalau begini kan, wah itu sudah jelas-jelas salah, sudah kelihatan nih, semua sudah lihat CCTV, dia memang salah gitu. Nah, terkait dengan hal-hal seperti ini, mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat, posisinya pengacara itu seperti apa? Ya, jadi untuk kita saudara-saudara semua di Kabupaten Merauke atau di Papua Selatan ini, kita sebagai advokat atau pengacara ini, kita tidak membela kesalahan terdakwa atau tersangka atau orang yang membuat kejahatan itu. Tapi kita sebagai advokat atau pengacara ini, kita membela hak konstitusional warga negara, itu dijamin juga oleh negara. Jadi seseorang yang mengalami masalah atau dia berhadapan dengan hukum, dia itu wajib mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum. Apabila kejahatan yang dilakukan itu ancamannya lebih dari 3 tahun penjara, bahkan lebih. Dan dia juga punya hak sebagai warga negara untuk dilindungi hak-haknya. Jadi pada saat persidangan itu, kalau dia tidak didampingi oleh pengacara atau pendampingan hukum oleh advokat, berarti sidang atau persidangan itu bisa dikatakan tidak sah menurut hukum. Terus Undang-Undang Bantuan Hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi negara menjamin warganya, masyarakatnya untuk mendapatkan bantuan hukum.
Nah, sehingga LBH Papua Justice hadir ini dia membantu masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, karena terkhususnya untuk kita di Papua Selatan, Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul, kita LBH Papua Justice ini sangat membantu. Kita hadir sini sangat membantu sebenarnya untuk saudara-saudara kita. Yang saya mau jelaskan juga di sini bahwa terkadang saudara-saudara kita ini salah atau berpikirnya kita pengacara ini sudah jelas-jelas seperti tadi saudara sampaikannya, ini orang sudah salah, kita membela dia. Padahal tidak sebenarnya. Justru kita membantu dia atau membantu penegak hukum lain, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau kehakiman, untuk proses hukum ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada, supaya dia ibaratnya dia masuk cepat, keluar cepat. Jadi hak-haknya dia itu tidak diabaikan oleh hukum, begitu. Jadi ada prosesnya di situ. Iya, jadi karena seperti yang dikatakan ya, itu walaupun mungkin sudah tersangka, sudah salah, yang sudah terlihat semua orang sudah menilai salah, tetapi tetap ada hak-hak yang harus dipenuhi karena sebagai warga negara juga ya. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang orang berpikir begitu, karena bahasanya begini, ini pengacara sudah tahu salah masih dibela, itu pasti karena dibayar ya. Padahal ternyata gratis juga ya. Gratis juga, tidak dibayar. Malah ya kita juga yang harus keluar biaya ya. Nah, ini yang mungkin banyak yang masih tidak tahu ya, tetapi tadi sempat disinggung juga ketika sebelum kita mulai podcast sama pengacara Caetano, sudah disinggung ya, salah satu profesi yang mulia yaitu pengacara, selain dari kesehatan, seperti itu ya, karena seperti yang diceritakan bahwa secara khusus mungkin saat ini di LBH Papua Justice ya, ini cukup banyak karena sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian juga ya, sehingga membantu mereka yang tidak bisa untuk menyewa pengacara, seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, memang salah, dan yang pasti dibantu bukan karena uang, karena gratis, bensin beli sendiri ya, tapi masih tetap disalahkan juga ya sebagai pengacara ya. Benar sekali. Baik, nah jadi mungkin sebagai informasi juga untuk Papua Justice, Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice and Peace, yang kalau di Merauke ini nih bisa langsung ke kantornya di Jalan Yobar, depan Gereja Oto ya. Iya, ini karena seperti yang dijelaskan tadi, ini membantu untuk yang tidak mampu ini dalam artian bukan hanya finansial tetapi secara pengetahuan ya. Jadi mungkin saya informasikan sedikit dulu ya tentang LBH Papua Justice and Peace ini melayani dan menangani yang pertama pidana, untuk yang mau konsultasi hukum, pendampingan di kepolisian, pendampingan di kejaksaan, ataupun pendampingan sidang di pengadilan. Juga melayani perdata, konsultasi hukum, mediasi, perceraian, baik itu pengadilan negeri ataupun agama, kemudian perbuatan melawan hukum, pengurusan harta gonogini dan waris, wan prestasi, sengketa tanah, dan lain-lain. Dan juga mungkin untuk peradilan hubungan industrial, perselisihan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, masalah pesangon. Bisa juga untuk menangani PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, peradilan militer, mengajukan permohonan ganti nama, penetapan ahli waris, perwalian anak, adopsi anak, dan lain-lain. Dan juga bisa menjadi mediator perkara perdata. Ini adalah yang dilayani oleh LBH Papua Justice and Peace, dan seperti yang dijelaskan tadi ya, bisa sebagai LBH dan bisa sebagai advokat. Jadi bisa yang datang dengan memang tidak mampu ataupun yang ingin menyewa jasa advokat, seperti itu ya pengertiannya ya. Baik, nah jadi cukup banyak yang ditangani ya oleh LBH Papua Justice dan Peace, dan juga seperti yang dijelaskan tadi, ini ada yang bisa gratis dengan memenuhi beberapa syarat. Mungkin boleh dikasih tahu kalau terkait yang gratis ini, karena kita ketahui bersama ya, ini cukup banyak yang seperti itu yang tidak mampu baik finansial ataupun pengetahuan. Iya, jadi untuk saudara-saudara kita yang mau mendapatkan bantuan hukum secara gratis, pertama-tama dia harus punya KTP atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau RT setempat atau pejabat yang berwenang. Terus untuk SKTM atau surat keterangan tidak mampu, ini juga dikeluarkan bisa dari kelurahan setempat. Terus misalkan dari kepolisian yang menunjuk kami, berarti surat keterangan itu dikeluarkan oleh
kepolisian. Nanti yang tanda tangan situ adalah pejabatnya reskrim, kasat reskrim. Nah, terus dari kejaksaan, terus dari pengadilan hakim adalah menunjuk sebagai penetapan advokat yang ditunjuk untuk mendampingi terdakwa atau tersangka itu yang ancamannya lebih dari 3 tahun. Baik, jadi kalau yang surat keterangan tidak mampu dikeluarkan oleh pihak kepolisian ataupun dari kejaksaan itu untuk yang ancaman hukumannya minimal 3 tahun ke atas ya? Ya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Jadi kalau mungkin yang di bawah itu dan ingin mendapat pendampingan juga bisa. Yaitu dengan mungkin langsung ke kantor LBH Papua Justice and Peace ya di Jabar 2 depan Gereja Oto. Depan Gereja Oto. Persyaratannya itu mengurus surat keterangan tidak mampu dan pastinya tidak dikenakan biaya ya. Terus datang, terus isi formulir, buku tamu. Oke. Terus ada namanya form bantuan hukum, itu diisi lagi dengan melengkapi persyaratan yang ada, lalu kami melakukan pendampingan. Baik, dan ini bahasanya seperti apa, ini sudah terakreditasi kalau saat ini? Salah satu yang terakreditasi atau satu-satunya yang terakreditasi di wilayah Kabupaten Merauke? Oke, kalau untuk LBH Papua Justice di Papua dan Papua Selatan ini sudah terakreditasi. Dan kalau tidak salah akreditasi C, sekarang ada proses ke B. Nah, dan untuk mendapatkan akreditasi minimal dalam setahun ditangani perkara lebih dari 100 perkara. Baru bisa mendapatkan akreditasi. Terus untuk Papua dan Papua Selatan atau seluruh Indonesia, kita di Papua dan Papua Selatan ini ada 2 LBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang 2 ini salah satunya itu LBH Papua yang sekarang direkturnya adalah kakak kita Emmanuel Gubai, ada Jayapura, dan yang kedua LBH Papua Justice and Peace, direkturnya adalah Pak Yulianto SMA. Kantor pusatnya ada di GD Bayangkara, Korea, Kota Raja. Baik, jadi kalau saat ini di wilayah Papua Barat, Papua Selatan ini 2 ya? Iya. Salah satunya yaitu Papua Justice and Peace ini. Ya, ini menarik sekali. Nah, bicara tentang sekarang sudah menjadi advokat, bisa dikatakan sudah cukup berhasil ya. Dalam 1 tahun ini sudah 100-an kasus yang ditangani, 87 diantaranya sudah selesai ya. Dan beberapa kasus yang bisa dikatakan ditangani dengan sukses seperti itu. Tapi saya ingin tahu sebenarnya tujuan awal sampai saya memilih untuk kuliah hukum. Apakah memang dari dulu sudah berpikir saya harus kuliah hukum dan saya harus jadi pengacara atau seperti apa? Baik, jadi mungkin saya harus teringat almarhum bapak saya juga ya. Jadi pada saat bapak saya cerita-cerita atau ada masalah, terus kebetulan ada saudara kita yang jelas-jelas dia ini tidak bersalah, tetapi karena dia yang disangkakan bersalah, jadi saya termotivasi di situ. Jadi sempat saya sampaikan atau bapak saya bilang, sudah kalau kau selesai SMA kamu ambil kuliah hukum saja supaya membela orang-orang kita, membela kita masyarakat. Jadi itu saya SMA kelas 2 pada saat itu. Jadi sudah, karena waktu itu di Musamus 2010 belum ada jurusan hukum, sehingga saya memilih ambil kuliah hukumnya di Jayapura 2011 itu. Jadi memang saya sudah punya tujuan dari SMA dari awal untuk kuliah hukum supaya membantu masyarakat atau mau menjadi pengacara. Jadi memang sudah ada tujuan sih. Baik, dan kalau boleh tanya, maaf sebelumnya, kalau Bapak sendiri meninggal di 2018 ya. Baik, jadi itu salah satu yang melatar belakangi cerita sedih ya, karena dari pengalaman pribadi ya, keluarga yang sebenarnya mungkin tidak salah kemudian disangkakan. Itu yang menjadi motivasi. Luar biasa, ini menarik sekali ya. Dan kalau sejauh ini sampai dengan saat ini Caetano sudah cukup banyak membela dari baik bisa dikatakan yang menjadi tersangka ataupun yang menjadi korban ya.
itu sampai saat ini merasa apakah saya sudah berhasil nih untuk membela masyarakat saya dalam hal ini yaitu sesama orang asli Papua. Kalau bilang berhasil, belum sih. Tapi sejauh ini sudah maksimal kita membantu saudara-saudara kita. Dan saya tetap masih terus mengejar keberhasilan itu. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu LBH kita ada di sini. Padahal kita sudah ada sejak 2019 sampai dengan saat ini. Jadi penanganan perkara yang selama ini saya tangani, hampir semua kita selesaikan di luar pengadilan. Dan itu berhasil melalui restorasi justice. Baik, ini seperti yang saya katakan menarik ya. Jadi belum merasa terlalu sukses untuk dalam membela ya. Nah, karena sepertinya memang bisa dikatakan untuk menjadi pengacara ini adalah bagian kecil saja ya. Tapi yang saat ini dilakukan sudah usaha maksimal. Kalau itu saya ingin tahu, kalau merasa saat ini belum maksimal, apa rencana ke depannya untuk kemudian bisa membantu saudara-saudara asli Papua lainnya? Jadi untuk kedepannya ya, kalau kedepannya selain saya jadi advokat, saya juga mungkin bisa berkecimpung mungkin sebagai perwakilan rakyat. Ya, untuk membantu masyarakat lebih jauh lagi. Selama ini kan kami bantu masyarakat yang bermasalah atau yang berhadapan dengan hukum. Tetapi saudara-saudara kita selain dia tidak berhadapan dengan hukum, dia juga punya masalah lain. Nah, salah satunya mungkin faktor ekonomi, terus pendidikan yang kurang memadai SDM-nya. Jadi mungkin kalau saya berpikir untuk ke depan setidaknya saya dipercayakan untuk menjadi wakil rakyat ya, dalam hal ini dewan atau apa begitu. Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin saya buat. Salah satunya mungkin karena saya ini orang latar belakangnya di bidang sepak bola, bola kaki. Ya saya pikir mungkin dengan itu saya bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan olahraga yang lebih positif lagi. Supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Karena kebanyakan permasalahan yang saya tangani ini adalah anak-anak muda Merauke yang bermasalah dengan atau berhadapan dengan hukum saat ini. Karena kurangnya kegiatan-kegiatan positif, sehingga ketika kalau saya dipercayakan untuk menjadi perwakilan rakyat ke depan, saya lebih cenderung membuat kegiatan-kegiatan positif untuk anak muda di Merauke. Baik, menarik sekali. Jadi merasa kurang puasnya saat ini dalam membantu saudara-saudara orang asli Papua karena merasa lingkupnya terlalu kecil ya. Yang dibantu saat ini yang bermasalah dengan hukum, entah dia tersangka atau korban. Tetapi kalau keinginannya ingin membantu secara lebih luas lagi ya, dengan kebijakan ya memang ini yang mungkin sering dibicarakan nih, semua orang ingin perubahan tapi tidak semua orang ingin bertindak. Jadi kan seringkali mungkin salah satu yang dilakukan yaitu demo, tetapi yang paling baik untuk mengambil kebijakan itu menjadi bagian dari pengambil kebijakan, salah satunya mungkin kalau masuk atau terjun ke dunia politik seperti itu ya. Berarti sekarang keinginan kedepannya adalah ingin terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk masih berproses ya. Saya tetap dulu sebagai advokat dulu, sebagai pengacara dulu kurang lebih 10 tahun 10 sampai 15 tahun. Nanti untuk ke situ pasti ada arahnya ke situ. Baik, tapi kalau berarti kalau saat ini mungkin masih ingin belajar ya, masih ingin belajar dulu sebelum masuk ya. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi masih ingin fokus kepada advokatnya terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia politik, seperti itu ya. Iya, ini rencana kedepannya sudah seperti itu. Nah, kalau sekarang saya ingin tahu, kalau tadi sempat Kaitano sebutkan ya bahwa saat ini mungkin banyaknya masalah yang timbul, apalagi saat ini anak-anak di bawah umur juga yang sangat sering untuk berhadapan dengan hukum ya, karena kurangnya kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga dan sebagainya ya, yang kemudian dampaknya yaitu banyak hal-hal negatif yang dilakukan. Seperti itu ya. Nah, kalau Kaitanus melihat sendiri sebenarnya selain daripada hal-hal positif atau mungkin seperti olahraga yang
harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk bisa membantu anak-anak muda, apalagi contoh soal seperti beberapa yang sudah Kaitanus tangani ya, yaitu melakukan pembacokan, penusukan, tapi Iya. ini anak-anak di bawah umur. Apa yang sebenarnya mereka perlukan di saat ini? Ya, yang saya lihat yang memang harus kita perhatikan kepada mereka adalah eh, pertama itu pengawasan dari orang tua. Hmm. Jadi anak-anak kita ini atau adik kita ini kurang pengawasan atau kurang dibimbing oleh orang tua, sehingga itu yang mempengaruhi karena faktor lingkungan tadi. Kalau lingkungan itu baik, lingkungan itu semua kegiatannya positif, pasti adik-adik kita atau anak-anak itu tetap melakukan hal-hal yang positif. Nah, sedangkan kegiatan positif ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga anak-anak tidak termotivasi atau tidak terdorong untuk ikut kegiatan-kegiatan positif itu. Ya, saya kasih contoh tadi seperti bola kaki. Saya juga melihat untuk beberapa tahun ini sudah ada banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati sebagai pengambil kebijakan, sehingga ada turnamen-turnamen yang sudah kita lalui dan kita lewati bersama. Salah satu contoh yang saya lihat kemarin Bupati Cup, sempat saya juga ikut dari tim yang masuk putra, dan puji Tuhan kami bisa juara 1. Kita lawan kita Yalit. Ya. Terus tadi juga saya baru ikuti kegiatan upacara pembukaan usia 12 tahun yang dilakukan oleh Jalan. Ya, Ya, benar. di lapangan Auri tadi sudah pembukaan. Baik, ya jadi ini kalau disebutkan apa ya, mantan atlet yang jadi pengacara mungkin gitu ya? Iya. Atau bukan belum mantan ya? Belum. Masih atlet ya, Masih baik. Ini atlet yang kemudian beralih menjadi seorang pengacara, baik. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang harusnya diperhatikan ya untuk membentuk generasi muda Papua secara khusus saat ini ya. Nah, saya ingin tahu kalau sampai dengan saat ini Kak Tano sudah dari 2019 menjadi kepala cabang LBH di wilayah Merauke, sudah menangani cukup banyak kasus secara lembaga di LBH dan juga secara pribadi. Apa yang kemudian merasa jadi apa ya, punya kesan sendiri begitu ketika menangani kasus? Itu kasus apa tuh? Jadi kalau kasus-kasus yang sudah saya tangani dan sudah selesai atau berhasil, karena berhasil atau sukses, sebenarnya banyak sih. Cuma karena di LBH jadi ya kita tidak dapat honor dan lain sebagainya. Tetapi juga ada beberapa perkara yang mungkin ke depan atau yang sudah kami selesaikan, tetapi mungkin baru kita bisa mendapatkan berkat itu di bulan-bulan yang akan datang. Jadi salah satu perkara yang sudah selesai, contohnya bor. Bor ini kan masalahnya sudah sangat sudah dipublikasikan dan memang sudah viral juga kasus bor ini. Tanah Gor ya? Ya, tanah Gor ya. Tapi puji Tuhan kemarin kita sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Romanus Baraga MT, dan kasus ini sudah dikatakan selesai. Dan selesainya di luar pengadilan atau di dalam pengadilan? Di luar maupun di dalam pengadilan. Jadi perkara ini sudah sampai di Pengadilan Negeri Merauke. Kita sudah sidang dan kita mediasi, lalu mediasi itu berhasil, sehingga kita dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke sudah sepakat untuk melakukan pembayaran pada pemilik hak wilayah. Jadi untuk bor ada 2 orang, 2 orang yang harus pemerintah selesaikan hak mereka. Ada 3 yang harus pemerintah selesaikan. Baik, itu salah satu kasus yang dirasa memang sukses ya di antara banyak kasus lainnya yang sudah diselesaikan. Tapi kalau yang paling berkesan sendiri secara pribadi ketika mengalami kasus apa? Ada, kalau secara pribadi atau kelembagaan ada 3 yang memang sangat berkesan sekali. Yang tadi kita bicara soal kasus pembacokan Omar, kasus Omar. Kasus Omar ini ketika saya sidang di Pengadilan Negeri Merauke, saya ini ditunjuk langsung oleh hakim ya, artinya melalui penunjukan.
Jadi pada saat sidang itu suasananya tegang, dan saya merasa bahwa ya ini salah satu kasus yang selama ini kita sidang ini yang kayaknya berbahaya juga nih. Iya, untuk diri sendiri Iya, ya, karena mewakili tersangkanya iya, ya. karena dari beberapa senior kita atau pengacara yang ada di Merauke juga ini, saya yang ditunjuk. Hmm. Nah, padahal ada beberapa LBH yang bekerja sama di Pengadilan Merauke, yaitu LBH Peradi dan LBH Papua Justice. Dan pada saat itu LBH Papua Justice yang ditunjuk. Lalu terkesannya ini karena pada saat itu keluarga korban ini mengamuk di pengadilan, dan sempat saya, ya mereka tidak tahu kalau saya pengacara pada saat itu. Jadi ada ribut-ribut, terus orang bilang pengacara ini dia dibayar berapa, ini pengacaranya siapa gitu. Padahal saya lagi sementara dengan mereka. Ya disitulah menguji kita seorang advokat, kalau memang sebenarnya ini profesi, pekerjaan yang mulia, jadi biar sanggap mereka tidak paham dan tidak mengerti. Padahal tujuan kita jadi advokat ini tidak selamanya kita membantu orang yang bersalah. Ada orang juga yang korban, ada orang juga jadi pelaku, kita bantu. Jadi pada saat itu saya juga dihujat-hujat, artinya bahwa pengacara ini dibayar berapa, jelas-jelas ini orang salah. Dia tidak lihat di CCTV kah, seperti tadi. Saudara sampaikan bahwa, nah disitulah mulai terkesannya situ saya mulai, mental saya mulai dibentuk di situ. Jadi ya kita sementara sidang di dalam, kan ini sidang anak tertutup. Jadi dorong foto-foto dari jendela, dari kaca jendela, sampai hakimnya sempat suruh skor sidang, terus cek siapa yang foto-foto itu. Karena memang pada saat kita sidang itu suasananya sangat tegang, dan saya juga sebelumnya sudah minta maaf sama korban, artinya bahwa ya setiap kali sidang saya selalu mengatakan kepada korban bahwa saya tidak membela kesalahan para terdakwa ini, tetapi saya membela hak konstitusional. Jadi apabila ketika ada pertanyaan saya nantinya menyinggung atau mengingat memori masa lalu, saya sebelumnya minta maaf di depan. Jadi itu sudah saya sampaikan duluan. Nah, cuma pada saat pertanyaan-pertanyaan ini kan sebenarnya untuk mencari kebenaran, bukan kita mencari kesalahan, supaya proses sidang ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga karena waktu pada saat saya tanyakan almarhum punya istri, ya pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi istri itu menangis, ibu ini kan menangis. Lalu keluarganya langsung marah, tuki-tuki kaca, terus mulai ini. Ya padahal saya kenal juga sebenarnya sih dengan beberapa orang di situ, toh. Cuma karena mereka lihat saya pengacara yang membela adik-adik yang melakukan pembacokan itu, akhirnya saya juga ya kena imbasnya, toh. Marah-marah, sudah seperti itu. Tapi ya setelah itu saya mulai terbentuklah mental saya sebagai advokat di sini. Baik, jadi ternyata cukup berbahaya juga ya. Karena seperti yang disampaikan, memang menjadi pengacara ini sangat mulia pastinya ya, karena membantu seperti tadi. Tidak memilih siapa yang dibela kalau saat itu ya, tetapi ini adalah penunjukan yang kemudian karena sudah tugas dan fungsinya seperti itu harus dijalankan juga ya, membela para tersangka. Dan saat itu memang cukup sulit ya, karena anak-anaknya pun masih di bawah umur ya. Baik, itu salah satu kasus yang berkesan. Karena mungkin paling tegang ya. Tegang suasana. Baik, nah ini beberapa cerita dari Kaitanus ya, pemirsa podcast Papua Selatan, terkait dengan suka duka selama menjalani profesi sebagai pengacara. Baik, nah karena tadi sudah disebutkan bahwa tidak ingin berhenti sampai di sini ya, ini ada rencana, tapi kalau dilihat nih, saya lihat sih yang paling banyak menyandang gelar S2 itu adalah dari sarjana hukum. Ya entah kenapa, tetapi kalau sudah menjadi ESA itu sudah pasti akan S2 nih, ini yang paling banyak seperti itu. Kalau mungkin ESOS dan sebagainya sangat jarang untuk melanjutkan ya. Nah, kalau dari Kaitanus sendiri, apakah sudah ada rencana untuk kemudian mengambil S2 juga atau seperti apa? Ya kalau sekarang ada aturan baru tuh, jadi kita kalau mengambil S2 harus, kalau awalnya S1 hukum, dia harus ambil linear. Artinya harus S2-nya S2 hukum.
Tidak bisa ke MSc kah, terus atau yang lain tidak bisa. Jadi dia harus linear. Jadi karena sarjana hukum ya S2-nya juga harus magister hukum. Jadi sudah ada planning ke depan. Jadi pasti di tahun depan saya sudah ambil S2. Baik, memang sudah berencana untuk Ya. melanjutkan ya. Nah, ini menarik sekali karena seperti yang dikatakan bahwa eh, sedikit rangkuman ya. Kalau tadi kayak Tanu sudah berbagi, tujuan utama menjadi pengacara atau mengambil kuliah hukum adalah karena pengalaman pribadi ya, dan juga karena kata-kata dari orang tua ayah seperti itu ya, yang mengatakan harus kuliah hukum nih untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mengerti, yang mendapati masalah, yang tidak punya masalah tapi disangkakan ya, dan ternyata dijalani sampai saat ini berhasil. Tapi sudah punya rencana juga yang ingin terjun ke politik. Ini menarik sekali ya, masih tergolong tiga-tiga tapi pikirannya sudah seperti itu ya. Ingin terjun ke politik karena ingin membantu secara luas. Karena saat ini sebagai advokat, sebagai pengacara, membantunya yang bermasalah saja ya. Iya. Baik. Nah, mungkin terakhir saya ingin dengar closing statement dari Kaitanus nih, secara pribadi sebagai anak muda Papua dan juga sebagai pribadi seorang pengacara. Ya baik, kalau saya pribadi ya atau ke depan atau untuk membantu masyarakat secara investmentnya. Jadi kita sebagai orang Papua atau saya sebagai anak Papua, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita anak-anak Papua yang sudah dipercayakan, sudah ada amanah saya sebagai advokat atau pengacara ini, saya mau berbuat banyak untuk orang Papua dan juga saudara-saudara kita pendatang dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Baik, simple ya. Intinya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Kaitanus, mungkin motivasi, karena ini cukup banyak nih, satu atlet sampai sekarang masih aktif atlet sebagai pemain bola dan juga sebagai futsal ya, dan juga sebagai pengacara. Mungkin berbagi motivasi untuk anak-anak muda Papua lainnya ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada yang kemudian dia karena sukses di olahraga sekolahnya terbengkalai, tapi Kaitanus ini contoh nyata bahwa keduanya bisa berjalan beriringan dan keduanya pun sukses. Motivasi buat pemuda-pemuda lainnya yang diharapkan bisa meneruskan tongkat estafet seperti Kaitanus. Ya baik, kalau motivasi saya buat saudara-saudara kita atau adik-adik yang di luar sana, yang pertama takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, segala sesuatu akan dipermudah untuk. Jadi kalau kita benar-benar memain bola atau kita benar-benar sekolah, kita harus pertama itu jangan sampai terbiasa dengan suasana hari ini, karena sesuatu yang kita anggap nyaman di hari ini belum tentu menjamin kita untuk ke depan. Jadi selalu waspada dengan hal-hal yang negatif. Salah satu contoh pergaulan bebas. Jadi kita sendiri bisa menentukan nasib kita. Orang lain itu bagian. Orang lain bagian. Yang menentukan kita hari ini sukses dan tidaknya itu diri kita sendiri. Kuncinya takut akan Tuhan. Itu saja. Baik, seperti itu ya, kunci utama ya. Intinya jangan terjebak dengan rasa nyaman ya. Iya. Nyaman hari ini belum tentu menolong atau menyelamatkan di masa depan. Iya. Baik, pemirsa podcast Papua Selatan ataupun masyarakat Papua Selatan, demikian untuk podcast kita di saat ini ya, bersama Kaitanus FX Mogahai SA. Ini pengacara asli orang Papua dari Selatan Papua. Nah, Kaitanus sukses terus pastinya ya. Semoga rencana-rencana kedepannya semuanya dibuka jalannya ya. Karena harapannya bisa menolong lebih banyak orang asli Papua, bisa membantu lebih banyak lagi orang asli Papua kita, atau secara khusus di wilayah Papua Selatan ini ya, Merauke, Mapi, Bovendigul, Asmat. Baik, demikian untuk podcast kita. Saya Violeta bersama bintang tamu kita, Kaitanus pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.